Bismillah ya Allah. Oh, perjuangan luar biasa ini. Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Bismillah. Allah, Masya Allah. Bayang ini panjatnya, turunnya ini luar biasa, Masya Allah. Bismillah, yakin kuat, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Kam? Ya Allah, Allah. Ini lewat mana kita ya? Apa? Mana? Kita. Iya ya. Insya Allah. Luar biasa teman-teman. Dahsyat. Tuh, di situ tempatnya. Masih jauh lagi. Allah. Nah, lihat mana ini cuman? Ke depan. Iya, Pak, mau ke air terjun lihat mana ya? Ini udah langsung ke bawah. Oh, ini bawah. Iya. Air terjunnya sebelah mana? Sebelah sana. Cuma jalan alternatifnya jembatannya rusak. Oh, rusak. Jadi nggak bisa lewat. Iya, makanya lewat sini. Tapi sudah dibuatin jambat. Oh, gitu. Los ke bawah ini. Jauh, lebih jauh. Udah deket di itu kan los ke bawah nanti
ke utara sedikit, Oh, kelihatan langsung terjunnya. tahu sejarahnya ini? Sedikit tahu sejarahnya. Ya kalau sekilas sih Boleh ngobrol-ngobrol sebentar? bisa. Bisa? Ya, siap. Ini boleh taruh dulu atau gimana? Alhamdulillah. Baik, Pak siapa nama? Sadan. Pak Sadan. Ya. Ya, saya Baukon dari Jakarta saya. Oh dari Jakarta. Baru Ya. sampai tadi nih. Siapa nama sampean? Abah Ukon. Ukun. Iya, Ukon. Oh iya. Ya, Pak panggil aja Pak Sadan. Ya. Pak Sadan. Warga sini ya. Ya. Ini- Kebetulan kami juga udah Kelompok. iya, Oh, lihat langsung di sini. Siap. Nanti kelompok tuna ya. ya, kelompok Elong Tuna. Nanti, Lihat Elong Tuna bersama. Elang tuna bersama. Ya, Ah, OTB. bagi. Baik, setidaknya kan tahu sejarahnya di sini nih. Ini gimana ceritanya nih dulu? Awalnya ini kan dari kemarin-kemarin kita buka ini kan kita baru kalau nggak salah kemarin 2021 ini kita buka. Hmm. Nah setelah kita buka awalnya ini ada anggaran dana DAK kemarin di tahun 2020 yang kisaran kurang lebih 5,4 M Hmm. dibangun di 3 titik di sini terjun Elong Tuna, terus di Babak Pelangi sama di bumi perkemahan yang ada di Sumberan di bawahnya sirkuit motocross itu. Oh gitu. Ya. Oh. Nah, di sini juga dapat kemarin dana DAK yang tahun 2020. Nah, setelah jadi cuma pembangunannya sampai di sini. Sampai sini aja nih ya, nggak sampai sana ya. Tidak sampai kalau tangganya, cuma kalau kloset sama gazebo ada di sana di bawah. Di sana ada di bawah. Ya, kloset 4 ruang sama ruang ganti 2 ruang sama gazebo 1. Tapi berfungsi. Berfungsi. Nah, Ya. nah sejarahnya itu gimana sih bisa ada ini? Katanya ada batu, war air atau gimana sih? Infonya dulu Sebenarnya keramat, ada keramat nih. Saya lihat ada bahasa keramat nih kan berarti kan sesuatu yang diritual ritual ya, agak Iya. mistik ya. ya, sebenarnya ada kalau masalah air yang keluar dari batu itu kemarin teman-teman itu namakan lingkup jin sebenarnya. Apa? Lingkup jin. Lingkup jin. Ya, Apa tuh katanya? lingkup jin itu sejenis sumur kecil gitu kan. Airnya yang keluar dari celah batu itu sehingga teman-teman itu namakan lingkup jin sebenarnya. Cuma Lingkup jin. sampai saat ini kami dari pengelola itu belum berani mempublikasi secara umum karena khawatir nanti tanggapan masyarakat sekitar kan jangan sampai menyimpang gitu kan. Iya ya. Menganggap masyarakat sekitar itu anak-anak ini menyimpang ini gitu kan. Jadi Dikhawatirkan kita- seperti ya, itu. dikhawatirkan. Ya cuma kalau sehingga untuk lingkup jin ini kita dulu tidak terlalu mempublikasi gitu Iya, kan. tidak terlalu di-expose ya. Belum berani gitu Belum kan. berani. Nah masalah air terjun Elong Tuna ini sebenarnya kemarin waktu kita buatkan nama air terjun ini memang tidak terlalu, kalau saya bilang sebenarnya banyak sekali nama-nama yang memang disiapkan sama teman-teman, cuma karena kemarin sekilas ya beberapa tokoh di sini yang memang sudah usia lumayan usianya itu saya coba tanya-tanya. Memang dulu waktu ketika penggarap-penggarap sawah petani di sini secara kebetulan di hari Jumat katanya tokoh-tokoh yang coba saya tanyakan sering bertemu sama orang yang suka mancing ikan sidat itu. Ikan sidat. Ya, soalnya kalau di sini kalau ikan sidat itu biasanya asar itu di pas pancingnya besok pagi dicari gitu. Cara orang mancing di sini. Iya. Cari ikan sidat. Cuma kalau bahasa sasahnya kan tuna gitu kan. Tuna, ya. Nah, ada satu di dalam di situ di lingkup jin itu di situ dilihat sama orang yang mancing, tapi hanya ekornya saja di sana. Cuma sampai beberapa kali dilihat, biasanya hari Jumat katanya biasanya muncul. Cuma tidak pernah keluar seutuhnya tubuhnya, paling hanya setengah ekornya saja yang bisa sering dilihat. Nah, sehingga dari sekilas cerita itu kita coba
disitulah kita coba simpulkan menjadi ini kita namakan air terjun Elong Tune sebenarnya. Makanya hari ini wisata ini kita sebut dengan air terjun Elong Tune. Dari simbol ikan tadi tuh. Iya, elong itu kan ikan. Ikan. Apa namanya? Ekor. Ekor. Nah, kalau tune itu kan bahasa Indonesianya ikan sidat itu. Ikan sidat. Ya, makanya kita sebut Elong Tune dan bahasa Sasaknya. Nah, itu yang katanya yang batu di ini apa? Tongkat terus keluar air itu gimana ceritanya? Nah, sebenarnya kalau kembali ke sejarah, memang beberapa si A ketika tanya ke beberapa tokoh yang lain, memang ada sejarah cerita yang lain lagi yang muncul. Nah, sehingga kemarin coba teman-teman banyak juga yang kita ganti aja namanya nama wisata ini gitu. Karena banyak apa namanya temuan-temuan jawaban yang dari beberapa tokoh yang jawabannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Gitu kan? Ya. Cuma karena kemarin apa namanya dari dulu memang di sekitaran wisata ini dari kakek saya yang memang menggarap di sini, sehingga saya pakai nama yang saya dapat dari sejarah yang tokoh-tokoh yang apa namanya masih dalam garis keturunan keluarga saya gitu. Karena beliau saya rasa beliau yang lebih tahu, karena beliau yang menggarap sawah di sini gitu. Karena sedikit saya nangkap cerita tuh di atas tadi seperti itu. Yang di atas? Iya. Oh, yang di mading itu ya? Iya, itu gimana itu? Agak-agak mistik juga ya? Ya, memang kalau di sejarah yang di samping yang di Elong apa namanya di Bengkok Jen itu memang agak keramat kan? Keramat lebih mistik. Cuma apa ya? Rencananya kita mau tutup itu bahasa-bahasa Bengkok Jen itu karena jangan sampai kita nanti dianggap menyimpang dari agama. Sehingga apa namanya? Ndak kita rawat juga, ndak terlalu kita rawat juga Bengkok Jen itu. Sudah ke bawah? Baru mau. Oh, baru nyampe sini. Apa mau nganterin saya? Ada waktunya? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Atau sekalian kita sambil jalan saja. Siap. Alhamdulillah. Pakai ini boleh beres? Satu lagi. Boleh pakai beres ya? Buat pengeras suara nggak apa-apa ya? Jadi saya jauh-jauh dari Depok, Jakarta kemari mau lihat. Kapan nyampe Lombok? Baru tadi jam berapa kita? Jam 9 ya? Jam 9. Langsung meluncur ke sini? Langsung meluncur. Saya sholat zuhur dulu di masjid apa tadi, Pan? Nah, boleh saya ini? Maaf ya. Ya. Oke. Panggilannya Bang siapa tadi? Bang Sadan aja. Sadan ya? Ya. Kalau sini bahasa abang tuh apa? Kakak tuh panggilannya apa kalau di Lombok tuh? Abang atau? Ya. Biasa ya apa ya? Kan ada kakak, ada. Ya. Biasanya bang biasa langsung. Bang kan? ya? Bang langsung biasa. Ya. Siap. Bung gitu kan. Bung, ya. Ya, kadang ton gitu kan. Sama ton saya saudara gitu. Oh, ton tuh ya, apa? Ton, Saudara? ton itu ya apa ya bahasa yang cepet saling panggil gitu. Oh iya. Pak. Saya taruh ini dulu ya. Ya, siap. Saya tunggu di mana? Sini aja. Langsung aja kita ke bawah. Siap. Dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Iya, Jawa. Wah, hasil duren. Izin, Pak. Ya, lanjut. Wow, wangi banget durennya. Ya. Bismillah. Ini masih kita pakai jalan alternatif yang di sini ya agak lebih jauh sih sebenarnya. Oke. Lebih dekatnya lewat sini cuma jembatannya yang masih rusak. Ya. Soalnya kemarin kan karena jalannya enggak sampai bantuannya enggak sampai tersentuh langsung ke lokasi sehingga kita coba apa namanya? Kemarin diskusi sama teman-teman, ya udah kita swadaya saja gitu, gotong royong gitu. Oh gitu. Buat jambatnya. Wah, becek ya, Bang. Baru 2-3 bulanan lah untuk kita pakai jalan alternatif ini. Oh ini? Ya. Belum sini lama. Ya, belum lama. Oh.
Ini mayoritas apa keyakinan agamanya? Islam. Islam ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Abang. Abang apa? Islam. Agama Islam. Islam ya. Alhamdulillah 100% kalau di desa. Hah? Kalau di masih sekup desa 100%. 100% ya? Ya. Kalau bahkan di satu sekup kecamatan masih satu agama. Oh ya. Ya, di Kecamatan Batu Kelang Utara ini. Mana aja yang sudah dikunjungi, Bang? Baru nih. Oh, ini langsung Baru pertama ya? Memang selain sekedar untuk wisata, kami buka paket untuk apa namanya? Lintas alam sama camping ground sebenarnya di Oh, sini. gitu. Ya, camping. Camping ground. Ya. Kalau di tahun kemarin ya alhamdulillah setiap minggu itu wajib ada saja yang camping. Camping ya. Ya. Sama lintas alam, menelusuri sungai, air terjun itu. Karena di Desa Lantan ini kalau dasar kurang lebih 24 air terjun di sini. 24. Air terjun. Wah. Cuma yang dikelola, yang saat ini kita kelola itu baru 2. Air terjun Oh, ya? Elong Tune sama air terjun Babak Pelangi namanya. Oh, Di apa? Dusun Reranti. Apa? Air terjun Babak Pelangi. Babat Pelangi. Ya, di. Insyaallah. Bentar dulu, Bang. Kita ngos-ngosan ini, Bang. Apalagi naiknya nanti. Apalagi naiknya nanti. Oh ya. Apalagi naik ya katanya. Perjuangan. Ya. Masya Allah, airnya bening banget ya. Masya Allah. Ini masuk ke daerah mana sih, Bang? Daerah mana nih masuknya? Wilayahnya, Wilayah ya, Desa Lantan masih. Desa Lantan, Ya, Kecamatan Batu Kelang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Masih Lombok Tengah. Lombok Tengah ya. Ya. Masya Allah. Oh, jeblos. Kalau di Lombok mana saja Saya baru pijakan kaki saya di Kota Lombok. hari ini? Iya. Oh, ya. Luar biasa. Hebat. Lewat. Ayo, Bisa? siap. Loncat. Mantap. Teman-teman udah kelihatan air terjunnya di depan kita tuh, udah kelihatan air terjun, teman-teman. Insya Allah. Subhanallah. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Aduh, kebayangkan naiknya turunnya, turunnya ntar naiknya. Ini sebenarnya jalan yang paling dekat ini, cuma Oh ini, ya karena belum ada apa namanya bantuan juga. Kemarin sebenarnya ada kas
kelompok sebenarnya, cuma kalaupun kita harus bangun tidak cukup sehingga ya kita sambil nunggu bantuan dari desa maupun instansi lain. Jadi ini ada jembatan alternatif terdekat sebenarnya teman-teman, cuma kondisinya sudah keropos, sudah rapuh. Cuman bantuan belum ada nih buat perbaikan. Wah, ada balik. Dingin ya. Ini apa? Ini sebenarnya yang tadi saya ceritakan Ningko Jin itu. Lewat lagi ke atas. Dan sampai setengah di sana ada mata air. Sebenarnya di pinggir-pinggir ini banyak sih mata air. Nah itu jalur yang dibilang abang nih, Ningko Jin, air yang keluar dari Celah Batu ya? Ya, Celah Batu. Celah Batu. Kebetulan ini juga alirannya enggak terlalu jauh, tidak langsung dari gunung sebenarnya. Ya? Dekat kurang lebih 1 kilo lah. Kurang lebih 1 kilo ya? Ya, kurang lebih 1 kilo dari mata airnya. Jadi kalau masalah bencana banjir bandang itu minim lah. Ya. Jadi tidak terlalu kita khawatirkan walaupun hujan lebat. Ya. Karena dekat. Bukain sepatu pan. Sepatu sendal. Ono. Bisa kan ke sana kan? Bisa. Hah? Dekat. Jangan dekat pan. Jadi kata datang camping biasanya selalu kita feedbacknya kan kita tanya balik, bertanya gitu. Ya alhamdulillah cuma satu yang jadi selalu kita dikasih tinggalkan catatan ke teman-teman di sini, jalannya memang menjadi keluhan. Kalau lokasinya ya alhamdulillah belum ada catatan yang negatif lah, yang kurang. Cuma tangga sama ini sudah rutenya ini yang masih jadi keluhan pengunjung di sini. Apalagi kalau pagi kita camping di sini, pagi itu kita mandi ini jadi yang tengah ini. Iya. Bagus rasanya tubuh ini. Ya, enggak kalau dalam pagi itu. Enggak dalam. Enggak dalam. Enggak dalam. Enggak. Hilang sudah pegal-pegal ini. Nah, itu. Kalau mandi pagi itu jam-jam 6 itu. Ini apa itu? Ini gudang bekas sebelum jadi wisata ini sebenarnya PLTMH, kincir air. Oh, enggak. Ya. Tapi udah enggak terpakai lagi kemarin. Soalnya pas selesai dibangun PLTMH terus enggak pernah disambung. Oh gitu. Ya, sehingga mesinnya rusak. Biasalah, karena tempatnya sepi, tidak ada penjaga ya, beberapa anunya hilang gitu. Makanya kita buat jadi wisata aja. Ini dibuat apa? Memang tiga air terjun ya? Ya, memang 3 Air terjun ya. 3 air terjun. Luar biasa. Jadi yang orang mancing itu, yang ikan itu di sini? Ya, Di sini? di sini. Ya, jadi kalau di sini kalau orang mancing ikan sidat itu kan, kalau bahasa Lomboknya ikan tuna itu kan. Jadi sekarang sorenya asar itu ya, pada asar itu lepas pancing itu diikat di pohon-pohon yang itu, rumput itu. Besok dicari pagi jam-jam 6 itu, baru datang untuk dicari itu. Ada? Ya ada kalau Nah yang apa? Yang tadi itu yang ikan ekornya aja terlihat itu sebenarnya ikan sungguhan atau apa sih? Menurut Nah, kita?
ini yang menjadi apa namanya misteri lah. Ya, itu. Gitu. Sehingga sering dicoba sama beberapa orang yang sering mancing ikan tuna ini, ikan sidat ini. Coba dipasangin pancing, tapi enggak pernah dia. Nggak pernah ada? Enggak pernah ada. Tapi dulu kononnya ada. Konon ada dulu cerita itu. Apanya? Ya, konon ada dulu cerita itu. Ada. Ada. Ya. Nah, memang kebetulan ini kan lokasi ini ke bawah, terus di atas itu kan juga kebetulan dari nenek saya gitu kan. Papu kalau bahasa Lomboknya. Apa? Papu. Papu. Ya. Nenek moyang. Ya. Buyut. Jadi mau nenek mau kakek sebutannya papu kalau bahasa Lombok. Mau nenek mau kakek Tetap papu. papu sebutannya. Iya. Papu nine, papu mamu gitu. Iya, iya. Nah, gimana Nah, jadi itu yang menggarap dari awalnya dibuka jadi sawah. Nah. Yang awalnya hutan dibuat jadi sawah kan dari garis keturunan lah. Nah, itu yang saya dapat sekilas cerita tentang tuna atau ikan sidat ini. Nah, sehingga jadi teman-teman setelah saya ceritakan ke teman-teman, jadi teman-teman setuju gitu. Oh ya sudah, kita udah jadi masalah, kita buat saja nama wisata ini jadi wisata air terjun Elong Tuna gitu. Masya Allah. Nah, kalau bicara energinya, bicara energi nih, Iya ya. wah luar biasa ini. Ya kalau ada sih ini kebetulan nisan dari bapak saya, kebetulan dia ya tahu sedikit lah terkait masalah hal gaib ini. Oh gitu. Ya. Kebetulan ini juga di tebing ini katanya ada, cuman bengel dia, nakal lah bahasanya kalau jinnya gitu kan. Jadi hati-hati gitu, katanya lebih baik kalau ada orang camping gitu kan. Tapi enggak bahasa ini enggak pernah saya coba, enggak berani saya publikasi, takutnya nanti ada orang yang takut malah. Ya. Tapi alhamdulillah selama ini sudah setahun lebih berjalan, tidak pernah ada yang ya kesurupan lah dan sebagainya, ada. Aman lah. Aman ya. Jamin 100% aman. Walaupun mau mandi juga mau cuaca bagus atau cuaca buruk, insya Allah aman lah. Aman. Ya. Alhamdulillah. Karena walaupun hujannya lebat, hujan deras, sulit untuk banjir bandang gitu, karena mata airnya dekat. Oh, mata air Ya, dekat. dekat, kurang 1 kilo malah. Oh, Mata airnya ya di atas, Allah. kurang 1 kilo, jadi dekat dah. Beda dengan yang di Babak Pelangi. Babak Pelangi memang aliran langsung dari kaki gunung, ya jauh. Jadi kalau hujan lebat, ya harus waspada, segera waspada. Tapi insya Allah sejauh ini di Babak Pelangi juga aman. Aman ya. Ya. Kebetulan desa tetangga, dusun tetangga. Ya. Beda kepala wilayah saja. Tadi saya sepertinya mau ke arah sana tadi. Coba kita dibelokkan kemari gitu. Oh iya. Tadi sudah ke arah sana. Ini Sudah dekat lagi, cuman dibelokin sepertinya sudah ke sini. Ya alhamdulillah akhirnya ternyata ada ini. Saya sudah silaturahmi di sini. Ada tempatnya luar biasa. ini lokasinya dari cerita atau ini abang ini dapat dari cerita atau Enggak. di map atau gimana? Enggak, saya jalan aja. Oh gitu. Jalan cari wisata gitu ya? Iya, kami jalan aja. Ternyata ada menunjukkan. Biasanya kalau kami itu begitu, jalan. Nanti suruh ke depan, ke sini, ke sini, ke sini. Oh, di sini jalan lagi. Oh, ke sini nggak salah. Ini ke sini. Udah. Ketemuan tadi. Kemudian tadi tujuan kita bukan ke situ yang ada sirkuit. Ya. Cuman kok kita suruh arahkan kemari gitu. Sama? Ya nggak tahu. Oh gitu. Oh, artinya jalan dari rumah itu masih ngambang gitu kan? Iya. Belum punya tujuan yang pasti gitu. Belum. Pokoknya saya sampai kota sini. Nanti seperti apa di sini gitu. Nanti kan silaturahminya. Iya ya. Silaturahminya. Terus silaturahimnya terus yang mana dulu nih yang bisa mengundang kita untuk bisa bersilaturahmi. Gitu ya. Ya Bagus. Kembali lagi ke orangnya. Tujuan orang itu apa, ini apa, ya kan gitu ya. Iya ya. Karena setiap tempat kan ada kalau bicara mistik atau apa, setiap tempat itu punya kewilayahan. Iya ya. Iya gitu kan? Iya ya. Nah, kalau sahabat ini saya disuruh kesini dulu ya saya kesini.
nanti dari sini ke sini lagi ya saya ke sini gitu. Ambil berkah dari tempat tersebut. Iya, ya. Sambil Bagus, iya. silaturahim, kenal, ternyata oh subhanallah pemandangan yang indah, terus tempatnya juga luar biasa. Cuma satu hal memang betul kata abang, harusnya ada yang melirik tempat ini. Iya, ya. Ya, kalau sudah ada yang melirik mungkin investor atau apa ya dari pemerintah sendiri lah, Iya, ya. khususnya ini jadi objek wisata yang luar biasa ini. Memang sekarang sudah kami kami dari pihak pengelola di bawah sedang masih proses bagaimana sistem kerjasama yang baik dengan teman-teman yang di Pogdarwis yang di desa, juga supaya kami juga bisa menghasilkan PADES untuk desa gitu. Betul. Karena saat ini memang belum ada PADES dari wisata ini. Karena kebetulan kemarin sudah resapel pengurus Pogdarwis, jadi wisata ini lebih dulu berdiri ketimbang Pogdarwis hari ini menurut. Nah, tapi alhamdulillah saat ini memang kami sedang masih proses bagaimana cara kerjasama yang baik. Desa memberikan kami kontribusi, maka kami juga akan memberikan PADES ke desa gitu. Nah, itu yang saat ini masih kami proses proses pengajuan ya. Ya. Bagaimana kerjasama yang baik itu saja. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin beberapa kali teman-teman dari Pogdarwis datang gitu, nanya-nanya apa yang menjadi kebutuhan kami di bawah, ya, supaya kami juga bisa dibantu dari desa gitu. Masya Allah. Luar biasa. Hingga, teman-teman lihat tuh. Oh, alamnya, air terjunnya masih bersih banget. Nah, alhamdulillah masih alami lah, belum Dan kalau saya lihat nih, dia punya energi positifnya ketika tubuh kita nih ada, maaf nih, ya. Saya ada sesuatu dalam tubuh kita nih, ada misalnya pernah dikirim guna-guna, dikirim sihir, dipelet misalnya itu, terus pokoknya energi negatif lah. Ya, paham. Insya Allah kalau niatnya baik, minta sama Allah dari alam, hablumnya alam dan hablumnya Allahnya kemari, kita disehatkan, itu rontok semua nanti, yang negatif rontok, Insya Allah. Positifnya luar biasa. Karena alam ya, dari alam. Betul. Memang sejauh ini kami teman-teman tidak pernah sih berpikir yang seperti yang abang bilang tadi kan, cuma intinya kami buka wisata sudah gitu kan. Betul. Kalau masalah yang hal-hal yang seperti itu yang itu tidak pernah mikir ke sana gitu. Intinya Allah menciptakan sesuatu, apalagi dari alam ini, tidak cuma-cuma. Artinya tidak mungkin ada khasiat, tidak mungkin ada faedahnya. Gitu loh. Pasti ada sesuatu yang Allah ciptakan itu berfaedah, bermanfaat. Nah, cuma yang berkhasiat kalau saya lihat orang-orang sekitar, masyarakat sekitar kalau lagi pegel-pegel badannya itu kan pasti turun mandi ke sini. Besoknya segar gitu itu kan. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi bisa mengobati penyakit dari medis maupun non medis kalau yang aku lihat nih. Seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan tempat ini jadi tempat wisata dan juga tempat orang bisa mungkin bermeditasi, beritikaf, bukan karena ininya, karena hablumina alam dan hablumina Allahnya. Menyatu dengan alam, menyatu dengan Allah ya. Iya, betul. Seperti itu artinya punya niatan baik lah, sehat, niat, apalagi udaranya bagus banget ini. Ya, lumayan sejuk lah, masih sejuk luar biasa. Terasa alami lah. Betul. Sejuk ini. Apalagi ini kan cuaca agak mendung, coba kalau nggak mendung nih percikan air terjun ini kan kelihatan dia terbang kan. Di sini. Karena cuacanya mendung ya kurang nggak terlihat. Tapi kalau di sebelah itu kan lihat itu kan percikan itu. Aduh, saya sedikit flu nih. Berangkat dari subuh saya. Jam berapa nyampe sini? Saya sampai sini jam 9. Jam 9. Berangkat dari rumah jam 4 subuh. Pas subuh ke bandara dulu kan? Iya. Jakarta jam 6 lewat. Alhamdulillah. Ini tempat masya Allah luar biasa.
Bisa ke sana kah? Bisa. Iya. Ayo, Pan. Agak becek kayaknya lewat sini. Mana? Lewat sini aja. Di semburan percikan itu kan sampai sini udah kelihatan. Oh ya. Apalagi kalau cuacanya bagus, nggak mendung nih sampai sana udah kelihatan. Oh. Ini ya. Atau mau nyoba mandi langsung bang? Mandi. Ya biar enak. Salin ya saya. Tapi masya Allah ini subhanallah. Kira-kira nih bang, Siap. apa ya? Kami sebagai pengelola itu kan selalu menanyakan gitu setiap ada yang datang gitu kan, mau tamu gitu kan. Kira-kira apa yang kurangnya begitu, yang apa ya? Apa kira-kira spot yang bagus gitu di sini yang Oh gitu ya. ya Ya. perlu kita Kalau- tambahkan Kalau kalau alam nih, maksudnya kalau ini Ya. kan udah alami nih, ya nggak usah dirubah. supaya konsepnya. tidak merubah alam ini. Iya, jangan dirubah. Paling ya kalau bebatuan-bebatuan sini supaya Ya. orang bisa melintas ke sana. Ini kan agak becek nih, belumpur ya. Ya, Taruh bebatuan aja yang menjadi jalan pintas untuk ke situ. Selebihnya nih alami, jangan dirubah. oh gitu ya. Jadi ya kasih perlintasan aja bebatuan sampai sana, insya Allah mudah-mudahan orang juga senang, lebih nyaman jadinya. Terus ya tadi tuh jalan pintas tadi, Ya, jalan alternatifnya yang kan- alternatifnya nih sebenarnya kalau sudah, karena gini posisi orang dari atas ke bawah itu Ya. kan jauh sekali kan. ya. Kalau harus turun lagi tadi ke sawah itu kasihan juga. Maksudnya ya memang sih kalau sampai sini kepuasan pasti ada, alhamdulillah. Rasa capeknya, rasanya puas terbayar kan gitu Ya. loh. Ya itu resikonya. Cuma alangkah lebih nikmat lagi kan, biasanya kita kasih kemudahan buat kalau anak muda Ya, kayak abang nih masih fitnya, fisiknya masih fit. Ya. Cuma kalau orang tua kan pengen kesini ya, Beda lagi ya. beda lagi fisiknya. kan fisiknya yang lebih tua, yang usianya mungkin ya jalannya udah Ya betul. tati ya, bisa jalan sini kan lebih dekat gitu, lebih nyaman, apalagi anak-anak kecil gitu. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat Mudah-mudahan bisa kami mudah-mudahan. perbaiki ini. Nah, teman-teman doain nih. Ini salah satu Sebenarnya kalau lewat sini itu Luar belum biasa. turun aja, kalau nyampe ujung jembatan itu ya. udah puas tuh. Oh, ya. Langsung selfie dari sana sebenarnya. Nah. Udah kelihatan ternyata ketika Memang turun. harus ada tempat spot foto juga. Dibuatlah tempat spot foto yang orang-orang sekarang kan sebenarnya kan selfie kan, spot foto Betul, kan. betul. Apa nanti di sini buat bebatuan tuh di sini Ya ya. ada di buat bebatuan perbatasan itu ada pagar, jadi orang bisa foto membelakangi. Insya Allah Masya Allah. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dalam waktu dekat bisa. Terrealisasi. Ini udah masya Allah. Sebenarnya kalau apa namanya banyak sih yang kalau kami sama teman-teman itu posting, banyak yang nanya lokasi di mana gitu. Padahal di map itu kan sudah ada sebenarnya. Ada ya? Udah ada di map. Iya. Ya. Kalau mau hubungi langsung kontaknya sudah Hah? tersedia juga di map. Udah ngerokok bang? Saya nggak ngerokok. Oh ya. Udah 5 tahun berhenti. Oh pernah tapi ya? Dulu saya perokok kuat. Rokok saya Marlboro putih sama Samsu. Itu sehari bisa 5 bungkus. Wow. Iya. Marlboro bukan- putih nggak putus-putus saya.
Aduh. Mau pingsan. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman. Tadi teman-teman udah bajak turunnya sih enak ya, bolong gitu. Turun begitu naiknya nanjatnya, ya Allah. Ini kaki Romani bagaimana gitu. Mau pingsan bahwa udah kita lewatin pesawahan tadi, lewatin beberapa tempat sungai kecil juga. Alhamdulillah sampai kepada air terjun Elong Tuna. Nah teman-teman, Abah nih ada di Desa Latan, Kecamatan Batuk Liang Utara, Kabupatennya Lombok Tengah. Jadi teman-teman alhamdulillah udah Abah ajak tadi keliling melihat 3 mata air terjun yang sangat luar biasa di Pulau Lombok ini, Masya Allah. Dan ada cerita mistiknya, ada juga cerita yang non mistiknya gitu. Jadi ambil sisi baiknya aja sih teman-teman ya. Karena sejarah itu untuk kebenarannya sulit ya. Yang sesepuh ini mengatakan begini, terus diceritakan kepada turun-temurunnya seperti ini. Yang sesepuh ini juga menceritakan seperti ini ceritanya, turun-temurun seperti ini. Kadang-kadang juga begitu di tengah atau di bawahnya berceritanya lain. Di tengah atau di bawahnya ceritanya lain. Mungkin di atasnya juga sama ceritanya. Tapi tetap namanya sejarah, ya budaya dan tempat-tempat sejarah, tempat-tempat alami ini ya tentunya pastinya ada sesuatu energi positifnya dan energi negatifnya sudah pasti. Tapi Allah ciptakan sesuatu tempat, Allah ciptakan satu alam, Allah ciptakan sesuatu seperti tadi mata air terjun dan sebagainya. Tentunya Allah memberikan manfaat buat seluruh umatnya. Ya, contohnya ada pelayaran sawah, diairkan air itu mengalir kepada sawah dan menghijaukan tumbuh-tumbuhan dan pesawahan-pesawahan juga. Juga terlebihnya untuk manusia juga, ya untuk penghidupan airnya juga bisa langsung diminum dari sumber mata air tersebut. Terus juga bisa untuk mungkin mandi, cuci pakaian dan sebagainya. Dan juga mungkin tadi sudah melihat ada beberapa energi positifnya sangat luar biasa di situ. Jadi kalau teman-teman sakit ya, baik medis maupun non medis, insya Allah kalau niatnya baik, niatnya karena Allah, niatnya minta disembuhkan sama Allah dari tempat tersebut, dari wadah tersebut, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, terus berpikiran positif thinking dan husnuzon terhadap sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.